Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, hamdan wa syukran bihudurikum. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haq. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil islam al iman wa ihsan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Ilahi anta maksudi ridhoka matlubi atinin mahabbataka wa ma'rifataka. Dengan barokah manakib kita hadiahkan untuk guru mursyid kita Pangersa Abah Os Qaddasallahu sirah. Semoga Abah panjang umur, sehat walafiat, ditambah karma barakahnya sebagai hamba Allah, sebagai wasilah rohani kita ma'rifatullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barokah manakib yang kedua kita riakan untuk Umi beserta Putri Abah dan keluarga kita almarhum almarhumah ibu bapak anak saudara-saudara kita sudah di sisi Allah. Semoga dengan barokah manakib barakah mursyid Allah selalu berikan kenikmatan, kebahagiaan kepada semuanya. Tanpa pula dengan barokah manakib ini kita hadiahkan untuk keluarga kita yang hari ini ikut manakib. Semoga kita semuanya beserta turun panjang umur, sehat walafiat, rezeki kita semuanya Allah berlimpah melimpah. Yang punya hajat dimudahkan sama Allah, yang punya masalah diselesaikan sama Allah, yang punya hutang dilunasi sama Allah, yang punya usaha dilancarkan sama Allah, anak turun kita dijadikan Allah orang-orang yang soleh-solihah, dan kita semuanya dibisahkan bisa ibadah haji, umroh, Makkah, Madinah, termasuk murid-murid Abah yang selalu bahagia, di sini senang, di sana senang, dimanapun selalu senang dan bahagia. Dengan barokah manakib, barokah mursyid, Allah ridha kepada kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada para wakil talqin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang sangat kami hormati, ikhwan wal akhwat semuanya yang sangat berbahagia, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, di mana pada sore hari ini kita ditakdirkan dibisahkan bisa manakib online. Semoga niatan kita ini sebagai niatan amal soleh kita. Salat beserta salam Allah, semoga Allah melimpahkan kepada baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wal akhwat semuanya, mohon maaf saya lagi di jalan, ada perjalanan mau manakib di Jombang, Jawa Timur. Tapi alhamdulillah ini ada kesempatan. Ikhwan wal akhwat, kita yang hari ini sudah dipertemukan sama guru mursyid. Guru mursyid kita itu di mana semua makhluk itu sama Allah dikasih bibit tauhid. Sebagaimana hadis ayat Allah ya ruh alastu birabbikum bala syahidna. Allah bertanya kepada ruh, wahai ruh, apakah aku ini Tuhanmu? Semua mengatakan, entah itu ruhnya orang yang hari ini beragama Yahudi, beragama Nasrani, beragama Islam, beragama Majusi, yang hari ini aliran kepercayaan agama Hindu, Buddha, semuanya rohnya waktu di alam lahut ditanya sama Allah, ya roh, apakah aku ini Tuhanmu? Semua mengatakan, saya bersaksi ya Allah, engkau Tuhanku, benar engkau adalah Tuhanku, aku bersaksi. Dari situlah Allah mencoba diturunkan ke alamul ke bumi. Di situ di alam bumi Allah memberikan keindahan fata morgana. Di situ ada keindahan, ada kekayaan, kedudukan, tahta, jabatan, ada wanita-wanita cantik, ada manusia laki-laki yang tampan. Itu sebagian dari bungahnya dunia. Disitulah banyak manusia yang hatinya berpaling,
yang tadinya mempercayai Allah, tapi ketika di dunia jiwanya lupa Allah. Tapi alhamdulillah yang hari ini kita sudah bertemu dengan guru mursyid. Ruh kita yang tadinya gentayangan ditarik sama guru mursyid, ditancapkanlah dua bibit. Bibit tauhid pertama ditancapkan soal keimanan dengan kalimat la ilaha illallah, yaitu zikir jahar. Yang kedua ditancapkan yaitu zikir ketauhidan, merasa adanya Allah, yaitu zikir ihsan, yaitu zikir khafi. Nah, kita yang sudah ditanami sama guru mursyid bibit ini, ada kalanya istiqomah merawatnya. Setiap harinya istiqomah. Setiap harinya dia menguatkan, mempelihara imannya melalui sholat 5 waktu. Sholat maktubah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dia selalu merawat tanaman itu, yaitu zikir jahar la ilaha illallah. Di mana guru mursyid menanamkan, suruh mengamalkan jangan kurang dari 165. Lebih banyak, lebih baik. Kurang, katakan 164, itu masih dihitung 3. Maka dengan kita belajar selalu istiqomah merawat bibit itu, 160 lebih banyak, lebih baik, berarti kita continue memelihara. Tujuannya apa memelihara itu? Karena contoh saja orang ketika dia menanam bibit padi di sawah. Setelah bibit padi itu ditancapkan di sawah, apa perlu kita biarkan? Tentunya tidak. Harus kita pelihara, harus kita pantau. Kita perhatikan bibit ini mati apa hidup. Bagi yang punya bibit itu yang setelah ditanamkan, dia selalu memperhatikan bibit yang dia tanam padi itu, tentunya dia akan tahu, oh ini padi saya, bibit padi saya tumbuh. Oh bibit padi saya sekarang mulai membesar. Tapi ingat, padi besar itu kalau tidak diperhatikan ada hama. Kalau hamanya itu kita biarkan, bibit padi itu akan jadi padi di mana padi itu dia pun akan memunculkan biji-biji padi. Tapi kalau tidak diperhatikan, maka biji padinya tidak ada isinya, cuman ada kulitnya. Yang harusnya merunduk, tapi semakin berdiri. Kenapa bisa berdiri? Memang padinya berbuah, ada buahnya, ada kulitnya, tapi di dalamnya tidak ada isinya. Kenapa? Karena bibit padi yang ditanamkan dibiarkan ketika ada hama masuk ke situ merusak tanamannya. Sehingga di situ dalam tanaman sawahnya banyak rumput-rumputnya. Kalau sudah rumputnya lebih kuat daripada padinya, maka otomatis padi yang kita harapkan itu yang harusnya panen ad-dunya mazra'atul akhirah, untuk menanamnya, untuk panennya tidak bisa panen, akhirnya gagal. Begitu juga ikhwan wal akhwat yang sudah berjumpa dengan mursyid, ditanamkan bibit tauhid la ilaha illallah, setelah ditanamkan dibiarkan. Orang yang punya zikir, apalagi yang sudah punya guru mursyid, di situ guru mursyid juga menguji. Menguji apa? Menguji persifatan kita, menguji akhlak kita, menguji rasa kita. Guru mursyid menguji kita dengan sesama ikhwan. Di situ guru mursyid sama-sama kasih alatnya zikir. Tapi kalau tanaman itu tidak kita istiqomahkan, yang harusnya jahar 165 setiap sholat 5 waktu, kita indahkan, bahkan tidak kita amalkan, otomatis di situ ada hama, ada penyakit hati, sifat iri hati, dengki, bangga diri, merasa lebih dekat dengan guru mursyid, mudah meremehkan ikhwan yang lainnya. Ini penyakit. Itu ada hama di dalam hatinya.
Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak menyadari kalau ada hama dibiarkan. Harusnya kita semprot. Wah, hatiku sekarang ini bangga diri. Pukul. Tidak ada yang bisa menyucikan jiwaku, mengobati sifat-sifat hasudku, illallah, kecuali Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang patut aku banggakan dalam dunia ini, illallah, kecuali Allah. Ini harus kita punya tanaman, ini kita rawat, kita jaga. Jangan sampai bibit tauhid kita mati. Kenapa bisa mati? Karena dimatikan oleh penyakit-penyakit diri kita, yaitu penyakit-penyakit mazmumah itu. Maka ini harus kita apa? Kita gempur penyakit itu. Penyakit hasud kita gempur dengan la ilaha illallah. Penyakit ujub bangga diri kita gempur dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada penyakit itu bisa tumbuh manakala kita selalu istiqomah. Kita perhatikan tanaman-tanaman itu. Sehingga apa? Kalau kita bisa memperhatikan tanaman itu, ada rumput-rumput yang melekat pada tanaman sekitar, maka itu harus kita cabut. Persifatan bangga diri kita potong. Jangan sampai. Bagaimana apa langsung bisa? Tidak, proses. Maka kita pun harus sadar. Semua murid Abah itu punya proses. Yang hari ini ada yang sudah punya sifat sabar. Yang satunya ada yang belum punya sifat sabar. Wajar. Yang penting jangan keluar dari bimbingan guru mursyid. Amalkan saja zikirnya itu. Yang kedua, zikir khofi. Supaya apa? Tanaman itu kulitnya itu la ilallah, bijinya padi itu biar berbuah, ada isinya. Merasa. Bukan merasa bisa, tapi bisa merasa. Oh, saudaraku ini butuh diperhatikan. Oh, saudaraku ini butuh ditolong. Dia pandai merasa. Selama dia mengikuti bimbingan guru mursyid, Qur'annya mengatakan wa'allahu istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Jika kamu mengikuti aturanku, kata Allah, maka aku beri hujan yang lebat. Artinya, jika kita bersandar, bermursyid terus kepada guru mursyid, kita selalu dibimbing meskipun tertati-tati, jatuh bangun, jangan berhenti. Terus ikut mursyid. Pasti panen. Panen apa? Panen kesabaran, panen ketulusan, panen kasih sayang, panen kedermawanan, panen kebahagiaan. Mau dihina, mau di apapun, biasa-biasa saja. Kenapa? Hatinya tidak terkontaminasi. Hatinya selalu ingat Allah. Kenapa? Allah saja yang menciptakan manusia saja. Manusia durhaka kepada Allah, Allah tidak merasa rugi kok. Justru manusia yang durhaka kepada Allah itu yang rugi. Makanya kita bersyukur yang sudah ketemu guru mursyid. Kalau andaikan ada ikhwan itu, ada yang sudah sabar, ada yang belum, biarkan. Kita nggak usah ikut-ikut. Ada ikhwan kita yang satunya sudah bisa berkata yang baik, yang satunya masih menyakitkan. Jangan ikut-ikut, biarkan saja. Maka kata apa? Terus ilahi anta maksudi. Semuanya butuh proses. Makanya kita tidak boleh menyalahkan kepada siapapun. Belajar untuk menyalahkan diri kita. Mana yang kurang, kita perbaiki. Itulah nikmatnya kita bertemu dengan guru mursyid. Kalau kita sudah ditanamkan zikir tauhid itu, jangan ditinggalkan, jangan dibiarkan. Kita rawat. Kita rabu. Rabunya apa? Dengan kotoran kambing. Apa kotoran kambing? Dihina orang itu menyuburkan tauhid kita. Kita dihina orang bukan berarti kita hina. Bersyukur berarti kita punya kelebihan. Ada orang hasut sama kita. Jangan kita berkecil hati. Kenapa? Menandakan bahwa kita punya kelebihan. Kadang-kadang kelebihan kita sama mursyid ditutupi. Orang melihat hina, mursyid menutup kemuliaan kita. Jangan sampai kemuliaan kita kelihatan orang. Mursyid itu menjaga aib-aibnya muridnya. Maka jangan tolak-tolak kita. Sudah fokus sama Abah. Aman kita. Dunia kita aman. Dimanapun aman. Maka timbullah kalimat. Di sini senang. Di sana senang. Di mana-mana hatiku senang. Di sini senang. Di sana senang. Di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Dimanapun kita akan senang. Manakala jangan sekali-kali kita mengikuti, menyalahkan ajaran orang lain.
La maujuda illallah, tidak ada yang maujud illallah kecuali Allah. Jangan tolak, jangan suka mencari kesalahan orang lain. Kembali saja zikir. Tidak ada yang salah illallah kecuali kita. Hanya Allah kita kembali. Yang bisa membenahi kita hanya Allah. Yang bisa membahagiakan kita Allah. Maka kita bermursyid pasti selalu bahagia. Di sini senang, di mana senang. Maka bersyukurlah kita yang sudah berjumpa dengan Nurul Mursyid. Ayo kita selamatkan diri kita. Ayo kita selamatkan keluarga kita, anak istri kita, suami kita, ibu bapak kita selamatkan. Semoga kita selalu dalam naungan kebahagiaan. Di sini senang, di sana senang. Dengan dua kalimat la ilaha illallah dan zikir hafiz, itulah alat-alat kebahagiaan dunia dan akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita selalu bahagia dan bahagia. Dengan barakah manaqib, barakah mursyid, Allah selalu memberikan kebahagiaan kepada kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.